salam sejahtera bagi kita semua. Adil kata Dino Bacuramin Kasaruga Mas Sengat Kajamata Aras. Kami dari kelompok 6 akan melaksanakan diskusi santai mengenai kewenangan dan kekuasaan. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar? Baik, Gimana kegiatannya sekarang, perkuliahannya? ya gitulah kuliah. Kalau pulang kuliah ke kos, kalau nggak kerja mungkin sama teman-teman. Ngomong-ngomong, aku ada pertanyaan nih. Bagaimana menurut kamu terkait kekuasaan dan kewenangan? Nah, berbicara tentang kekuasaan dan kewenangan. Nah, kan kekuasaan itu identik dengan penguasa gitu. Kewenangan. Sebenarnya kekuasaan dan kewenangan itu berjalan dengan beriringan. Kekuasaan itu bisa kita buat garis bawahnya bahwa kemampuan seseorang untuk eh, untuk eh, mengatakan kekuasaan itu kemampuan untuk mengendalikan gitu, untuk mengendalikan seseorang. Kira-kira seperti itu dia. Contohnya dalam pemerintahan lah misalnya kan, pemerintahan Indonesia di mana pemimpin kita saat ini adalah Pak Presiden Jokowi Widodo. Nah, mereka bisa dibilang Pak Presiden Joko Widodo itu dia sebagai pemimpin ada kekuasaan. Nah, di sela-sela kekuasaan itu ada juga kewenangan. Yang paling sering itu terjadi penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan itu ya terkait dengan banyak sekali terdapat kasus-kasus gitu. Mungkin kayak kasus korupsi lah. Kasus korupsi ya juga kekuasaan itu disalahgunakan, kewenangan itu disalahgunakan. Gimana beriringan dulu di dalam pemilihan misalnya gitu. Presiden Joko Widodo, Presiden Joko Widodo terpilih dia sebagai presiden. Nah, yang memiliki kekuasaan itu ya pasti ada kewenangannya nanti untuk mengatur bangsa ini. Contohnya seperti penanganan COVID-19 misalnya. Penanganan COVID-19 itu wewenang dari presiden. Itulah wewenangnya. Kekuasaannya ya mengatur jalannya pemerintahan ini, bagaimana vaksinasi dan lain sebagainya, itu namanya kekuasaan. Tapi kewenangannya itu dia berjalan beriringan dengan kekuasaan itu, kewenangan itu aja sih kalau menurut aku gitu. Ngomong-ngomong, aku juga punya pertanyaan nih. Apa sih yang membedakan antara kekuasaan dan kewenangan itu? Nah, terkait dengan kekuasaan dan kewenangan itu yang membedakannya dia berjalan beriringan gitu. Ada kekuasaan baru ada kewenangan, nggak mungkin ada kewenangan tanpa ada kekuasaan. Dari situ kita buat kesimpulannya bahwa kekuasaan itu sifatnya bisa dibilang mengendalikan seseorang gitu, mengendalikan pemerintah, mengendalikan sekelompok orang. Bukan hanya pemerintah, di dalam perusahaan juga ada juga yang penguasanya pemilik perusahaan itu pun itu namanya kekuasaan. Nah, kekuasaannya itu dia memiliki wewenang untuk mengatur perusahaan itu gitu. Pemerintahan pun gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, yang seperti yang saya bilang tadi, yang paling disorot di dalam hal ini ya penyalahgunaan kekuasaan tadi gitu. Seperti contoh korupsi tadi lah misalnya. Bukan hanya korupsi, nah, banyak sekali juga pemerintah kita seperti bupati, gubernur, mereka memiliki kekuasaan itu disalahgunakan, contohnya dalam hal proyek infrastruktur gitu, proyek infrastruktur di mana dia yang terpilih kayak di Palangkaraya ini. Di Palangkaraya ini dia terpilih di kecamatan A misalnya, kecamatan B kalah, nah dia menang. Otomatis kebanyakan yang kuliah kecamatan yang ini atau kelurahan yang ini, yang A tadi yang diperbaiki, yang B tadi enggak. Nah, itu salah satu penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. Itu sih yang menjadi sorotan gitu. Mungkin teman-teman juga lihat akan hal itu gitu. Kita sebagai mahasiswa juga harus bisa menilai hal itu supaya nanti kita sebagai penerus bangsa
tidak seperti itu. Kita itu bisa menilai rakyat itu adil. Makanya ada di dalam sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita berlandaskan pada keadilan. Kira-kira seperti itu dia terkait dengan kekuasaan dan kewenangan. Gitu. Ngomong-ngomong, dari pembahasan kita tadi ada satu loh yang menarik. Menurut kamu, dari sisi mananya sih korupsi itu melanggar etika dan kekuasaan dan kewenangan? Terkait dengan melanggar etika, kekuasaan dan kewenangan kan, ya jelas lah, karena karena pemerintah itu memiliki kekuasaan kewenangan untuk berjalannya suatu negara. Contohnya seperti korupsi bansos misalnya kemarin. Ya. Nah, yang korupsi itu kalau nggak salah Menteri Juliani Batubara, korupsi uang gitu, pengadaan COVID-19. Dari situ dia kan memiliki wewenang untuk mengatur distribusi uang itu, korupsi BLT. Nah, dari situ kan udah kelihatan dia korupsikan lah, uang itu kan dikorupsikan. Terus itulah sehingga melanggar etika dan kekuasaan itu dimanfaatkannya untuk kepentingan pribadi gitu. Sehingga menurut aku sih tidak etis lah kalau kita menghadapi bencana alam tapi dikorupsikan gitu. Itu kan uang rakyat, otomatis rakyat juga lah yang terkena imbasnya gitu. Oke, mungkin saya rasa cukup untuk pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih telah bersedia untuk perbincangan kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, demikian dari kelompok 6 mengenai diskusi terkait dengan kekuasaan dan kewenangan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.